Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ramadhani, NIM 18031020 dari kelas pembelajaran Mikro J. Nah, dalam video kali ini akan dilaksanakan pembelajaran berdasarkan RPP yang telah dibuat, yaitu dengan materi protista pada KD 3.4 kelas 10. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kami melaksanakan dengan menerapkan beberapa keterampilan, yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan memberikan variasi dan stimulus, keterampilan dalam menjelaskan dan memberikan penguatan atau reinforcement, lalu keterampilan dalam membimbing diskusi kelompok, dan keterampilan bertanya dasar serta bertanya lanjut. Nah, dalam pembelajaran kali ini, kami menggunakan metode cooperative learning di mana siswa nantinya akan bekerja secara berkelompok untuk menemukan informasi mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, untuk akhir pembelajaran nantinya akan diberikan evaluasi berupa kuis, disertakan dengan pemberian tindak lanjut berupa tugas. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung simak saja ke videonya. Biologi. Nah, sebelum kita mengawali aktivitas pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Baik, silakan Fauzia dipimpin doanya. Doa untuk teman-teman semua sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Ananda, semoga dengan pembacaan doa tersebut, apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Amin. Nah, sekarang Ibu ingin melihat kebersihan dan kerapian lingkungan Ananda, karena sama-sama kita ketahui bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman. Ya, benar sekali. Nah, ayo silakan lihat lingkungannya, kiri kanan, depan belakang. Ada sampah? Tidak, Bu, sudah tidak tadi, Bu. Damira aman yang di ujung Damira? Ada bersih, Bu. Oke, alhamdulillah. Semoga dengan lingkungan ini kita menjadi lebih nyaman dalam belajarnya ya. Oke, untuk hari ini Ibu akan mulai untuk memeriksa kehadiran. Fauzia ada? Hadir, Bu. Oke. Pinky Lestari? Hadir, Bu. Nitya Febrianda ada? Hadir, Bu. Nabila Trisna? Octavia? Hadir. Damira ada? Hadir, Bu. Hadir. Tita? Hadir, Bu. Hadir. Nifa Arfina? Hadir, Bu. Hadir. Tasya Melia? Hadir, Bu. Hadir. Berarti kita hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua. Yogi mana? Oh ya, Yogi. Yogi tadi yang masih telat, Bu. Izin telat ya? Iya, nanti dia masuk. Berarti tadi pembelajaran sebelumnya ada masuk Nanti dia ngantar laptop guru ke rumah matematika ke kantor ya? Oke Ananda, sebelumnya Ibu ingin mengecek dulu pemahaman dan keingatan Ananda mengenai pembelajaran kita sebelumnya. Sebelumnya kita belajar apa? Materi apa? Protista Jamur kemarin. Protista Jamur ya, benar sekali. Sekarang tanggal 2 ya? Iya, Bu. Nah, kemarin kita sudah membahas protista mirip jamur. Nah, sekarang kita akan membahas saudaranya, tapi sebelumnya Ibu akan mengecek dulu pemahaman Anda. Jadi, kenapa suatu protista tersebut digolongkan kepada protista mirip jamur? Ada yang masih ingat? Ya, silakan Damira. Kenapa protista itu dikatakan protista mirip jamur? Karena dia memiliki karakteristik yang mirip dengan jamur. Ya, apa karakteristiknya? Dia punya miselium, Bu. Ya benar, dia punya miselium. Oke, itu merupakan ciri-ciri dari jamur ya. Dia mirip tapi dia belum kompleks.
Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, ada dua pengklasifikasian protista mirip jamur. Ya, ada yang ingat? Nifa silakan. Kita sama kasih dia nggak tahu. Apa Nifa? Miso? Iya, benar sekali. Jadi Ananda, pembelajaran kita yang sudah lalu jangan dilupakan agar untuk nantinya ilmu tersebut bisa dibagikan juga kepada adik-adik Ananda dan bisa kita terapkan pada kehidupan kita yang sesungguhnya. Oke. Pada hari ini Ibu sudah mengirimkan handout di Google Classroom. Ada sudah dilihat? Sudah, Bu. Tugasnya bagaimana? Tugas mind map-nya? Sudah. Sudah? Ada dibuat sekarang? Ada, Bu. Oke, silakan dibuka ya. Iya, Bu. Berarti hari ini kita belajar mengenai Protista mirip tumbuhan. iya, benar sekali. Protista mirip tumbuhan. Oke. Nah, di sini Ibu ingin bertanya. Anda sudah pernah melihat protista mirip tumbuhan sebelumnya? Belum? Oke. Di sini Ibu ada sebuah produk. Ini Ibu bukan promosi, tapi Ibu ingin menanyakan kepada Nanda. Pernah melihat ini? Agar-agar ya, Bu? Iya, agar-agar. Pernah melihat produkannya? Oke, mungkin orang tua Nanda sudah menyentok ini di rumah ya. Oke. Lebaran kemarin, Bu? Lebaran kemarin, Pi? Iya. Benar sekali, ini enak ya. Oke, kita kembali ke laptop. Nah, di sini ada nggak Anda yang tahu agar-agar ini dibuat dari apa? Rumput Laut. Iya, dari rumput laut. laut. Nah, rumput laut itu sendiri, Ibu ada videonya nih. Video rumput laut, Bu? Iya, sebentar ya. Baik, Bu. Proyektornya udah aktif ya. Sudah, Bu. Nah, indah kan? Wah, Oke. indah sekali. Silakan dilihat dulu. Anda silakan lihat videonya. Nah, ini adalah perairan Indonesia. Nah, ini apa? Ada yang tahu? Rumput laut. Ya, ini adalah rumput laut ya. Bahas dari pembuatan dari agar-agar kita ya. Ya, ada apa Fauzia? Ya. Kalau yang kita makan biasanya kan putih, Bu. Iya. Hijau. Iya Fauzia, jadi gini ya. Jadi rumput laut itu pada awal dibangkit dari tambaknya itu, dia berwarna seperti ini. Ada juga kok yang jual yang freshnya. Iya, jadi nggak semua. Jadi jenis rumput laut itu banyak. Nanti Ibu akan beritahu jenis apa yang biasanya kita jadikan sebagai agar-agar. Oke? Nah, silakan lihat terlebih dahulu ya. Nah, ada yang coklat juga kan? Nah, itu adalah macam-macam rumput laut. Karena kebutuhan rumput laut ini banyak dan lautan kita ini kaya, maka banyak yang membudidayakannya seperti ini. Ya, boleh makan. Oke. Nah, seperti ini kan yang kita konsumsi kok ya? Putih, Bu. Iya, putih. Itu kuning. Ini nih yang sebelum ini. Oh iya. Ya kan? Rumput laut. Nanti kita beli rumput laut ini. Jadi kalau yang asli dari Bu. Oke, terkait dengan pertanyaan Fauzia tadi. Jadi kenapa sih rumput laut yang biasa kita makan itu yang biasanya ada di sop buah itu berwarna putih? Jadi tidak semua dari jenis rumput laut itu biasanya kita konsumsi. Yang tadi Anda lihat itu tidak semua jenisnya kita konsumsi sehari-hari. Nah, untuk dari laut sampai kita konsumsi itu melalui beberapa proses. Nah, karena itulah apa yang kita makan kadang tidak sama bentuknya dengan yang ada di gambar. Jadi itu baru dipanen ya. Selain itu jenisnya berbeda seperti
Untuk agar-agar ini yang biasanya dipakai itu dengan genus Gracilaria atau Euchema. Oke. Nah, untuk selanjutnya akan kita bahas dalam pembelajaran kita nantinya. Oke? Oke, Bu. Dari video yang Ibu tayangkan tadi dapat terlihat dia itu hijau ya. Berarti dia mengandung klorofil. Dia ada klorofil. Jadi menurut Ananda, rumput laut itu masih tergolong tumbuhan kah atau sudah masuk ke protista? Jadi, bagaimana pendapat Ananda? Rumput laut itu digolongkan kepada tumbuhan atau masih tergolong ke dalam protista? Protista gabung. Protista. Tumbuhan, Bu. Ya, tumbuhan. Pikir? Protista. Protista. Ada yang jawab protista, ada yang jawab tumbuhan. Jadi begini Ananda. Untuk rumput laut tersebut dia tergolong ke protista milik tumbuhan. Mengapa? Ada yang tahu alasannya dari pembuatan meme yang sudah dilakukan? Ada? Dia memiliki ciri-ciri seperti tumbuhan, Bu. Ya. Tapi dia belum memiliki bagian-bagian seperti tumbuhan yang lengkap, Bu. Jadi dia masih protista, Bu. Oke. Jadi kalau menurut Ramira dia itu memiliki suatu ciri seperti tumbuhan, tapi dia bentuk tubuhnya belum sekompleks tumbuhan. Ya, itu sudah benar. Jadi konsepnya Ananda, dia memiliki protista mirip tumbuhan itu, dia memiliki ciri yang mirip dengan tumbuhan. Apa itu? Yaitu klorofil. Nah, klorofil membantu protista mirip tumbuhan dalam menghasilkan makanannya, sehingga dia bisa bersifat Fotosintesis. autotrof. Jadi dia itu memanfaatkan cahaya untuk memasak makanannya. Jadi Ananda, dengan mempelajari protista ini, Ibu mengharapkan Ananda bisa melihat ke kehidupan kita. Apakah sesuatu yang kita lihat hijau itu sudah termasuk ke tumbuhan atau masih tergolong ke dalam protista? Nah, maka dari itu dalam pembelajaran kali ini kita akan memfokuskan kepada karakteristik protista milik tumbuhan, mengenai pengklasifikasiannya, serta kita akan melihat bagaimana contoh-contohnya nantinya. Oke? Ya. Jadi berdasarkan tujuan tersebut ada beberapa aspek yang perlu kita pelajari ya, perlu kita bahas untuk pertemuan kali ini. Nah, seperti yang Anda lihat pada slide PPT Ibu, yaitu yang pertama kita akan mempelajari mengenai pengertian protista. Tadi sudah Ibu singgung ya mengenai pengertian protista, yaitu dikaitkan dengan karakteristiknya. Lalu karakteristik protista milik tumbuhan, kita akan melihat pengklasifikasiannya, kita akan melihat bagaimana reproduksinya, bagaimana habitatnya, serta bagaimana pengklasifikasian lebih lanjut dari protista milik tumbuhan tersebut. Seperti ini. Ada Phylum Eugleno, ada Chloro, Chryso, Philo, Peo, sama Rhodo. Ya. Nah, Ananda, pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan yaitu metode kooperatif, di mana nanti Ananda akan bekerja secara berkelompok untuk menemukan inti sari dari karakteristik yang kita ingin pelajari. Jadi silakan Ananda temukan terlebih dahulu, baru nanti kita akan diskusikan bersama dan kita akan bahas satu persatu. Siap? Baik, Bu. Oke. Nah, itu batasan materi kita. Ibu akan memberikan pengantar terlebih dahulu mengenai protista mirip tumbuhan ini, di mana karakteristiknya itu seperti yang Anda lihat, dia memiliki klorofil. Itu sudah kita bahas tadi ya. Yang kedua, tubuh berbentuk talus. Tubuh berbentuk talus ini mengartikan bahwa dia sudah mempunyai bentuk hampir menyerupai ini, tapi belum bisa kita bedakan organnya. Kalau tumbuhan apa aja organnya? Ya, batang, akar, daun, ya, dan bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Namun, kalau protista ini belum bisa, dia masih seperti talus gitu, nggak bisa dibedain. Jadi tubuhnya kayak apa? Kayak talus. Jadi nggak ada organnya gitu ya. Nah, organisme uniselular dan multiselular serta
dibahas lagi. Yang pertama, kita sudah bahas pengertiannya, lalu kita akan bahas mengenai karakteristiknya. Ibu akan menjelaskan mengenai pengklasifikasiannya secara umum ya. Nah, mengenai klasifikasinya, pertama, yaitu berdasarkan hidupnya ya. Jadi kebiasaannya gitu. Jadi ada dua. Jadi protista itu bisa diklasifikasikan itu. Ini ada ibu. Ya, silakan masuk ya. Maaf telat ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Silakan duduk ya. Nanti ditanya aja ya pembelajaran yang tertinggal sama temannya. Nah, protista itu ada yang hidup secara melayang dan ada hidup yang menempel pada dasar ya. Pada dasarnya. Kalau yang melayang ini ada nggak yang tahu istilahnya apa? Yuk, dilihat lagi. Ya, Neuston ya. Neuston. Oke, kalau yang dasar ada yang ingat? Kalau dia hidupnya di dasar perairan itu disebut dengan apa? Bentos. Ya benar Fauzia. Kenapa Fauzia agak letoy gitu? Ya belum tahu. Boleh bisa dilawan. Ya nggak apa-apa ya. Nah, bentos ini Nanda, dia terpilah lagi berdasarkan substrat dia meletak ya, di mana dia di dasar apa dia gitu ya. Yang pertama ada yang ingat? Yaitu epilintik. Lalu ada epilumpur, apa namanya? Ya, ada epipalip. Lalu ada epifitik sama epizoid. Jadi ini ada tumbuhan yang menjadi tumbuhan. Ini ada di hewan. Dia ini ada di lumpur. Dan ini ada di bebatuan. Jadi jangan dilupa ya Nanda. Sudah ibu masukkan di handout yang ibu kirimkan. Kalau dibaca kembali ya. Nah selanjutnya yaitu berdasarkan habitatnya, protista ini juga dibedakan. Ada yang masih ingat? Dia ada yang hidupnya melayang, ada dia yang melayang sebentar terus ke perairan lagi, ke dalam perairan lagi. Ada dia yang menetap di perairan sama ada yang di tanah. Ada yang ingat apa istilahnya? Ada empat Bu. Ya, sebutkan Fauzia. Ada ya, ada yang pertama subarial. Ini dia hanya hidup di permukaan air saja. Yang kedua ada intertidal. Nah, kalau intertidal ini gimana? Alga yang secara berarti itu muncul di permukaan karena adanya naik turun air laut. Ya, dia ada yang sebentar dia ada di permukaan, lalu dia ada lagi di dalam ya. Lalu yang ketiga sama yang keempat Ibu mau Tasya yang jawab. Ya, yang ketiga ada sublitoral. Nah, sublitoral itu tentang apa Tasya? Ya, dia selalu ada di bawah permukaan air. Kalau misalnya David, Hidup di dalam tanah Bu. ya dia hidup di dalam tanah. Benar sekali, jangan dilupa ya. Ini merupakan pengklasifikasiannya. Mana ini? Iya. Perlu ke UKS? Jadi ya. Nah, ini pengklasifikasiannya berdasarkan hidupnya. Oke. Nah, selanjutnya yaitu dari protista virtual ini, dia tidak hanya hidup melayang, dia tidak hanya hidup di permukaan atau di dasar, dia juga melakukan simbiosis. Dia melakukan simbiosis. Contohnya nanti akan Anda pelajari yaitu ibu kasih bocoran ya. Chlorella dengan paramecium. Ingat, dia itu bersimbiosis, jadi dia membangun suatu hubungan ya. Nah,
Untuk karakteristik selanjutnya, seperti yang sudah ada di slide PPT, yaitu dia ada yang uniselular dan dia ada yang multiselular. Multiselular di sini dia itu membentuk seperti koloni. Jadi dia ada uni, jadi dia berkelompok. Nah, nanti akan dibagi juga menjadi ada yang berbentuk talus dan juga ada lembaran, ada yang berbentuk tidak lembaran. Oke. Nah, yang karakteristik mengenai dia itu uni atau koloni, dia juga akan dibedakan ke dalam di pergerakannya. Jadi ada yang motil. Motil itu apa nih, Pak? Bergerak. Ya. Kalau non motil apa? Tinggal ditambah tiganya ya. Ya, benar sekali. Selanjutnya kita akan membahas mengenai reproduksinya. Ada yang tahu reproduksinya dengan apa? Ya. Ulang lagi, Tasya. Ya, ada aseksual. Dan ada juga yang seksual. Ya, ada juga yang seksual. Kalau aseksualnya dengan apa, Fia? Ya, difokuskan lagi ya, Fia. Iya. Silakan dibuka lagi bahan ajar yang sudah ibu kirimkan. Yang Ya, nggak apa-apa. Sekarang silakan dibuka HP-nya, lihat handout-nya lagi ya untuk memperjelas materi kita. Sama buka mind map-nya. Oke, sudah? Kita lanjut. Ya. Kalau aseksualnya dengan apa? Ya, pembelahan sel. Kalau seksualnya, ya dia peleburan dua gamet ya. Jadi dia membentuk zigot, yang mana peleburan dua gamet ini itu ada terbagi dua, yaitu ada isogami dan oogami. Ada nggak yang penasaran? Apa sih perbedaan isogami dan oogami? Atau ada yang nggak yang udah tahu? belum tahu, baru dengar. Baru dengar? Iya. Ya, ibu jelaskan ya. Iso itu dia sama. Berarti antara gamet jantan, gamet betina dan gamet jantannya itu ukurannya sama. Dan dia sama-sama bisa bergerak. Sementara kalau oogami itu ukuran dari gamet betinanya lebih besar dari gamet jantan. Dan gamet jantan yang bisa bergerak, sementara gamet betinanya tidak dapat bergerak. Sudah terjawab pertanyaannya? Oke. Selanjutnya, ibu ingin bertanya, untuk ilmu yang membahas mengenai protista bilik tumbuhan ini ada yang tahu? Ya, silakan Bunda. Fitologi, benar sekali ya. Jadi ilmu yang membahasnya yaitu fitologi. Nah, dia akan lebih membahas mengenai protista milik tumbuhan. Oke. Selanjutnya kita akan masuk mengenai ini klasifikasi protista milik tumbuhan. Seperti yang sudah ibu jelaskan sebelumnya, kita akan membentuk kelompok dalam menemukan karakteristiknya ya. Nah, ini dia. Kita akan bentuk dua kelompok besar aja. Satu kelompok akan membahas mengenai tiga film ini. Oke, nanti dalam diskusinya dicari, kita diskusinya nanti diskusi lepas saja. Silakan ditulis nanti di kertas Anda atau di buku Anda ya, sebagai catatan juga. Cari karakteristiknya. Berdasarkan dari setiap filmnya, Bu. Iya. Lalu silakan dicari mengenai reproduksi, habitat, serta klasifikasinya. Nanti ada pembawaannya lebih, sama kalau bisa dicari itu contohnya. Silakan diringkas, nanti akan dibacakan di depan
Bisa? Oke. Silakan bagi dua kelompok bentuk melingkar. Fauzia, kita, Dede, Nifa, Tasya silakan kelompok 1. Sementara Pinky, Titia, Nabila sama Via sudah ceritanya. Sudah, Bu. Oke. Silakan bentuk kelompok melingkar. Yang kelompok 2 ya, Bu. Iya. Fauzia sakit? Selesai kita ya. Ini biasanya Bu. Iya, silakan Titia. Sudah? Oke, silakan di buku catatan ada di bawah atau dibuat di belakang memetnya saja ya. Mana nih? Silakan dibuat. Yang kelompok 2 mana kertasnya? Ini, Bu. Didiskusikan ya. Satu per kelompok aja. Satu per kelompok aja. Ya, ini Nanti kerja semua. Bisa? Bisa, Bu. Iya, Iya, silakan. Iya, kita presentasi nanti cukup satu orang perwakilan. Satu orang per kelompok. Ya, bahasnya 3-3. Oke, ini nanti dicari ya satu orang untuk perwakilannya ke depan. Ya, mau nanya. Iya. Tunggu. Yang ini sudah jelas tadi? Ya, Bu. Oke, silakan. Kelompok 2 ada apa? Katanya gimana formatnya, Bu? Oh, formatnya. Nanti tinggal ditulis secara kayak paragraf aja atau secara nulis saja di poin-poinkan saja. Iya, sudah itu aja itu kan sangat bagus. Kalau ketuanya ini. Nanti dipilih ya satu orang yang tampil. Jadi akan semua nanti. Nggak satu orang aja. Jadi yang paling pintar dia. Nanti kelompok 2 akan mempresentasikan viral kita, file kita, dan lodon kita secara ringkas saja. Oke. Mulai dari viral kita, file kita, lodon kita. Oke, selamat bekerja. Ibu kasih waktu 20 menit cukup. Kalau yang ada yang ingin ditanyakan silakan panggil ibu ya. Apa Fauzia? Oh, formatnya tinggal Fauzia bikin kayak misalnya kasih karakteristiknya apa. Berarti dari sana nanti terlihat gimana sih perbedaannya, apa yang mendasari perbedaannya. Kalau warna, bentuk, atau reproduksinya gitu ya. Bisa? Ada lagi? Mau bekerja? Ya? Seperti yang sedang kita bahas sebelumnya, yaitu kelompok 1 akan membahas mengenai eugleno, chloro, dan rhodo. Sementara kelompok 2 itu akan membahas mengenai piro, payo, sama chrysophyta sama basilariophita tambahannya. Bisa dimengerti? Bisa. Ya, silakan dilanjutkan diskusinya. Ya. Ya, silakan kita. Ada aman? Sampai 3 kan, Bu? Iya, sampai 4 yang basilario. Ya, basilario jangan lupa ya. Gimana? Diskusinya udah lancar? Lancar, Bu. Iya, nanti dibikin aja di sana ya.
Diperjelas saja yang lebih poin-poin pentingnya aja. Oke? Sudah selesai diskusi. Oh, sudah selesai. Kelompok kedua bagaimana? Sudah selesai. Udah juga. Oke. Karena kedua belah kelompok sudah selesai dalam presentasinya, kita akan mulai sesi dalam diskusinya, maksud Ibu, kita akan mulai sesi presentasi. Nah, kelompok mana yang lebih dahulu? Nomor ini, Bu. Berarti yang membahas Euglena Chlorosaccharoidum. Iya, Bu. Ya, silakan. Siapa perwakilannya? Damira, Bu. Ya, silakan Damira. Kembali ke tempat duduk. Oh iya, Ibu maaf Ibu lupa. Silakan kembali ke tempat duduknya semula. Menghadap ke depan ya. Dirapikan lagi kursi kiri kanan depan belakangnya. Sudah. Sudah? Silakan duduk ya. Ya, silakan dimulai Damira. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai euglenophita, chlorophyta, dan juga rhodophyta. Yang pertama yaitu euglenophita, di mana seperti yang kita ketahui ini merupakan ganggang yang dengan bentuk peralihan dari hewan dan tumbuhan. Nah, ciri-cirinya yang kami dapatkan yaitu memiliki pigmen utamanya klorofil A dan B, cadangan makanannya dalam bentuk paramilum, yaitu bersifat uniseluler, dinding selnya berupa selulosa yang dilengkapi oleh perikel, dan yaitu bersifat bergerak bebas atau dapat motil, karena dia memiliki satu atau dua flagella di ujung anteriornya. Kemudian dia juga memiliki bintik mata yang disusun atas pigmen fibroblast atau warna merah biru, dan juga reproduksinya itu secara aseksual dan aseksual dalam bentuk belahan binar. Contohnya yaitu Euglena viridis. Euglena viridis ini juga digunakan sebagai parameter pencemaran. Jadi kalau misalnya di suatu tempat masih ada Euglena viridis, berarti tempat itu masih bagus kondisi airnya biasanya. Kemudian ada chlorophyta. Chlorophyta ini merupakan ganggang hijau yang menjadi nenek moyang tumbuhan utama. Kemudian ciri chlorophyta ini yang pertama sama dengan Euglena tadi, dia memiliki klorofil A dan B. Kemudian cadangan makanannya dalam bentuk amilum dan minyak, bersifat uniseluler dan juga ada yang multiseluler koloni. Kemudian dinding selnya berupa selulosa dan juga memiliki reproduksi aseksual yang lebih beragam daripada Euglena tadi, di mana dia dapat melakukan pembelahan binar, fragmentasi dan juga pembentukan zoospora. Kemudian reproduksi seksualnya dengan cara isogami, anisogami, dan hologami yang telah dijelaskan oleh Ibu tadi. Contohnya itu ada chlorella, chlorococcum, dan juga chlamydomonas. Kemudian yang ketiga yaitu ada rhodophyta atau ganggang merah yang memiliki pigmen utama yaitu phycoerythrin. Kemudian cadangan makanannya itu disimpan dalam bentuk tepung fluorid, bersifat multiseluler bertalus atau makroskopis, jadi bisa kita lihat. Kemudian dinding selnya berupa selulosa dengan lapisan lendir di luar miofibril di dalam. Kemudian reproduksi aseksualnya dengan karpospora yang terbentuk dari tetraspora, dan reproduksi seksual dengan pembentukan zigot dari gamet jantan yang dihasilkan spermatogenum dan gamet betina yang dihasilkan oleh porcogonium. Contohnya yaitu Eosema atau rumput laut yang bisa kita lihat dan didapatkan, Palmaria, Geridium, Glaciaria, dan Gigantina. Sekian presentasi dari kelompok 1, saya kembalikan ke Pak Ibu. Oke. Terima kasih kepada Damira yang telah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Selanjutnya kita mulai sesi tanya jawab sedikit ya. Baik, ada yang ingin bertanya mengenai presentasi yang sudah dilaksanakan oleh kelompok 1? Saya, Bu. Ya, silakan Nitya. Apakah semua film produk kita bisa dijadikan agar? Berarti seluruh jenis anggotanya gitu ya. Nah, gimana kelompok 1, adakah jawaban dari pertanyaan dari Nitya? Tidak, Bu. Tidak, ya. Kenapa? Alasannya kira-kira? Tidak tahu kan dia alasannya. Jadi gini ya, jadi banyak jenis dari rhodophyta itu sendiri. Seperti yang sudah kita bahas, sudah kita lihat di video, itu seperti asing. Kita cuma bisa melihat beberapa jenisnya yang sering kita konsumsi.
Nah, jadi maka dari itu tidak semua dari anggota filo Rhodophyta yang bisa kita konsumsi. Nah, namun yang biasanya kita konsumsi itu termasuk adalah genus Eugema atau yang kita kenal dengan Gracilaria. Nah, begitu. Lydia, apa bisa dipahami jawabannya? Bisa, Bu. Terima kasih. Oke. Jadi sudah ya. Nah, di sini Ibu akan membahas sedikit mengenai yang sudah kita tampilkan. Oh ya, sebelumnya kelompok 2 belum ya? Silakan kelompok 2. Dibacakan poin-poin pentingnya saja ya. Siapa perwakilannya? Ya, silakan Vicky. Baik, silakan Vicky. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2, yaitu pertama, Rhodophyta atau gagang api. Ciri-cirinya yang pertama memiliki pigmen utama karoten, jingga, dan kantofil kuning yang peka terhadap cahaya. Yang kedua, cadangan makanan yang disimpan dalam bentuk amilum atau pati. Yang ketiga, uniseluler. Contohnya yaitu Gymnodium breve. Yang kedua yaitu Pyrrhophyta, gagang coklat, yang hidup menempel pada substrat dan bagian lainnya mengapung di atas air. Ciri-cirinya memiliki pigmen kantofil kuning dan fukosantin coklat. Cadangan makanannya disimpan dalam bentuk laminarin dan multiseluler bertalus makroskopis. Contohnya Sargassum vulgare atau burma laut. Yang ketiga yaitu Chrysophyta atau alga keemasan atau pirang, yaitu hidup sebagai fitoplankton di perairan tawar. Ciri-cirinya memiliki pigmen utama fukosantin coklat, karoten, jingga, dan xanthofil kuning. Cadangan makanannya disimpan dalam bentuk leukosin dan laminarin. Uniseluler atau multiseluler koloni atau filamen. Contohnya Miscopus, Sinura, Dinobrion. Dan yang keempat Basilyophyta atau diatom. Adalah ganggang yang memiliki struktur yang tersusun atas bagian tutup apiteka dan bagian bawah hipoteka. Ciri-cirinya memiliki pigmen utama karoten, jingga, dan xanthofil atau kuning. Cadangan makanan disimpan dalam bentuk leukosin, uniseluler atau multiseluler koloni. Contohnya yaitu Raponies sp, Trinaria ragina, dan Navicula sp. Banyak lagi contoh lainnya. Sekian hasil diskusi dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Vicky dan kelompok 2 atas hasil diskusinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Anda? Tidak? Oke. Mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Di sini Ibu juga memiliki materi, yaitu mengenai Rhodophyta. Tadi sudah lengkap ya disampaikan oleh kelompok penyaji, di mana pigmen dia itu dibedakan dari masing-masing filumnya itu berdasarkan pigmennya. Seperti Chlorophyta, dia ada pigmen klorofil A sama klorofil B. Nah, ini contohnya yaitu ulva SP. Nah, untuk Rhizophyta, dia itu warna dominannya itu karoten, coklat kekuningan. Jadi yang di pinggirnya itu seperti coklat kan? Nah, dia ada kekuning-kuningannya sedikit. Lalu ada Pyrrhophyta juga dengan coklat. Itu banyak di laut yang masih bersih biasanya.
Bisa dikatakan keduanya mirip hewan karena dia bergerak. Terus ada yang berkata mirip tumbuhan karena dia itu ada kloropil. Ya, dia dapat berfotosintesis. Jadi, Ananda, penggolongannya ini tergolong unik. Sekali lagi ya, unik. Kenapa? Karena dia bisa digolongkan kepada hewan dan karena dia bisa digolongkan kepada tumbuhan. Di mana dia akan sesuai kondisi hidupnya, mana yang lebih menguntungkan berdasarkan lingkungannya. Oke? Anda bisa dipahami? Paham? Nah, baik. Kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Ibu ingin mereview sedikit tentang pembelajaran kita, di mana kita sudah tadi memaparkan mengenai pengertian, di mana protista mirip tumbuhan itu merupakan protista yang memiliki ciri-ciri mirip dengan tumbuhan, di mana ciri khas tumbuhan itu memiliki klorofil. Kalau dia bisa memiliki klorofil, berarti dia bisa berfotosintesis. Berarti dia bersifat autotrom. Iya, menghasilkan makanan sendiri. Nah, kalau kita bahas karakteristiknya, untuk klasifikasinya ada berdasarkan kebiasaan dia hidup, melayang, ada dia yang di dasar, lalu ada dia yang berdasarkan kelamaan atau dia berada di perairan itu, apakah dia melayang di permukaan atau dia ada di dalam perairan itu sendiri. Nah, ada dia juga hidup secara bersimbiosis. Lalu dia itu kalau kita kaji karakteristiknya itu ada uniseluler, ada multiseluler, serta dia itu ada yang motil dan non-motil. Nah, untuk reproduksinya seperti yang sudah kita bahas itu ada aseksual, ada seksual. Kalau isogami tadi apa? Konsepnya bagaimana isogami? Dia sama, Bu. Ya, ukurannya sama. Kalau ogami? Beda. Yang betina lebih besar. Ya. Lalu yang bisa bergerak cuma yang jantan ya. Nah, ini merupakan klasifikasiannya dari film-filmnya dari protista mirip tumbuhan tersebut. Ibu harap Ananda bisa paham, bisa menerima apa yang kita pelajari hari ini. Oke, tadi Ibu juga sudah memberikan tanya jawab. Di sini Ibu ingin melakukan sedikit kuis. Oke, bisa dipahami? Kita kuis sedikit ya. Ini ada soal. Silakan. Ya, sebentar ya. Itu sudah ada soalnya. Sampai 5 menit, Bu. Iya. Baik, silakan dikerjakan. Waktunya Ibu beri 5 menit untuk 5 soal tersebut. Iya. Ya, silakan dikerjakan. Tidak ada yang nyantak ya. Kalau ada yang sudah bisa seperti katakan sudah selesai Bu. Ada yang sudah? Bu, dikit lagi. Iya sudah, Bu. Sudah, Pia sudah. Kita sudah? Kita sudah. Nifa sudah? Kenapa, Bu? Nah, jangan terusir tenang. Bukan dia udah dia tadi. Jangan ya. Oke, yang bagian sini sudah? Sudah. Kumpulkan ke depan nanti ya. Yang di sini, tolong leadnya sudah? Sudah. Yang dikumpulkan ke meja Nifa ya. Sini, ke meja Nifa. Yuk, bisa ya. Sudah? Nah, silakan dibagikan Nifa. Vicky silakan dibagikan kembali ke temannya. Dia mau periksa punya tasnya. Kita peer ya. Maksudnya kita mengkoreksi jawaban teman. Oke, sudah menerima beda-beda? Sudah, Bu. Jawaban nomor 1 itu Basila Yunita. Nomor 2 kalau betul berapa poinnya, Bu? dibetulkan aja, nanti total betulnya aja ya. Oke. Nah, yang nomor 2 itu ada motil. Ada dibetulkan? Yang ketiga itu ada Eugleno
Ada. Yang keempat itu ada prodopita. Dan yang kelima itu ada aseksual. Salah? Ya nggak apa-apa. Jadi aseksual ya. Oke, sudah dikoreksi? Sudah. Yuk dikumpul ke meja Kalau tinggi. salah dibenerin nggak Bu di sininya? Jangan. Kita pasti belajar Bu. Jangan. Ditulis saja seberapa betul sama salahnya ya. Dikumpulkan ke meja pinky, ini dikumpulkan ke meja tinggi. Sudah? Terima kasih Pinky. Sudah Rifa? Baik. Baik Ananda, mungkin hanya sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan dilupa apa yang kita pelajari. Nah, untuk tugas masih sama ya, mind map. Untuk pembelajaran kita selanjutnya, kita belajar apa selanjutnya? Protista mirip hewan. Iya, benar. Protista mirip hewan. Jadi kita akan membuat mind map tentang hal tersebut, dikumpul ke Google Classroom seperti minggu-minggu sebelumnya, serta jangan lupa handoutnya dibaca. Oke? Nah, sekian dari Ibu. Terima kasih atas partisipasi Anda. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.